Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Ratnasari, SST MPD. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Kampus Akademi Kebidanan Banua Bina Husada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan program studi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di dalam Prodi D3 Kebidanan, yaitu Asuhan Kebidanan Komunitas. Mata kuliah ini biasanya diajarkan pada semester 4 dengan BD 5020 dengan bobot 3 SKS, yang mana diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali teori dan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Ujian tengah semester UTS akan diselenggarakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester atau UAS dilaksanakan di pertemuan ke-16. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan CTL, yaitu Contextual Technique Learning, di mana pendekatan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata. Kemudian ada juga mata pembelajaran CTJ, yaitu ceramah tanya jawab. Biasanya digunakan pada materi yang bersifat konsep-konsep dasar dengan menggunakan demonstrasi juga role play yang biasanya dilakukan di laboratorium kebidanan. Pada sistem penilaian untuk nilai ujian UTS, saya memberikan nilai bobot 40% dan untuk ujian UAS 50%. Dan untuk seminar atau diskusi atau praktek 10%. Pada awal pembelajaran saya akan menjelaskan tentang RPS dan juga kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa mengetahui informasi mata kuliah yang akan mereka pelajari, baik dari beban SKS, metode pembelajaran, sistematika penilaian, dan juga referensi yang mereka gunakan. Adapun CPL dari mata kuliah ini meliputi 1. Menjelaskan konsep, prinsip, masalah, dan strategi pelayanan kebidanan di komunitas dan keluarga, serta sebagai pusat pelayanan. 2. Menjelaskan tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 3. Menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi tenaga bidan di komunitas. 4. Mempraktekkan manajerial asuhan kebidanan komunitas. 5. Mengelola program KIAKB di wilayah kerja. 6. Menggerakkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. 7. Menjelaskan tujuan tambahan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Kemudian yang ke-8, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan di kebidanan komunitas. Yang ke-9, mampu melaksanakan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif dengan memperhatikan budaya setempat yang dikemas dalam tatanan pada kebidanan komunitas. Ke-10, mampu berkomunikasi secara efektif, efisien dengan pendekatan manajemen kebidanan komunitas. Dan yang ke-11, mampu melakukan dan menggerakkan serta meningkatkan peran serta masyarakat. Yang ke-12, mampu melakukan dokumentasi asuhan kebidanan komunitas. Sedangkan pada CPMK atau capaian mata kuliah asuhan kebidanan komunitas ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep kebidanan komunitas. Kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kebidanan komunitas. Dan ketiga, diharapkan mahasiswa mampu melakukan deteksi dini pada asuhan kebidanan komunitas. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada asuhan kebidanan komunitas.
Dan yang kelima, diharapkan mahasiswa melakukan dokumentasi asuhan kebidanan komunitas. Pada akhir perkuliahan saya akan menyampaikan bahan ajar yang dapat diperoleh dari Google Drive, baik dalam bentuk modul, buku ajar, maupun link pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan kedua tentang mengidentifikasi masalah pada kebidanan komunitas dengan metode tanya jawab dan diskusi. Berikut video pembelajarannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah baik. Berarti semangat ya untuk memulai perkuliahan di pertemuan kedua ini. Semangat. Kita sebelum memulai perkuliahan jangan lupa ya kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat. Baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita menginjak ke pertemuan kedua, untuk saat ini ada yang libur atau nggak masuk? Izin? Nggak ada ya. Jangan lupa nanti diisi absensinya di Siakat. Nanti akan Ibu lihat. Baik, kita sebelum menginjak ke pertemuan kedua, kemarin kita sudah mempelajari pertemuan pertama tentang asuhan kebidanan di komunitas. Nah, kira-kira masih ingat nggak? Apa sih kebidanan komunitas itu? Ada yang tahu? Apa? Saya, Bu. Silakan, Risma. Kebidanan komunitas adalah bentuk-bentuk pelayanan kebidanan yang dilakukan di bagian pelayanan rumah sakit. Oke, jadi bentuk suatu pelayanan ya yang berkelanjutan. Jadi setelah kita melakukan pelayanan di ranah misalnya di rumah sakit atau di klinik, nah kemudian kita ke rumah. Nah itulah lanjutan dari kebidanan komunitas yang mana nanti lebih cenderung ke arah masyarakat. Oke, saya rasa ada lagi yang mau ditanyakan untuk yang pertemuan kemarin? Sudah jelas? Jelas ya. Nah, kemudian ini yang pertemuan kedua ya, tentang peran bidan dalam kebidanan komunitas. Nah, jadi kira-kira peran bidan dalam kebidanan komunitas itu ada apa saja ya? Biasanya di dalam kebidanan komunitas itu banyak sekali masalah-masalah ya yang kita jumpai karena ranahnya di masyarakat. Nah, di sini ada masalah-masalah yang terjadi pada kebidanan komunitas. Di sini ada beberapa masalah ya, salah satunya tentang kematian ibu dan anak, ya, kematian ibu dan anak. Kemudian ada kehamilan remaja, lalu ada unsafe abortion, kemudian ada BBLR, apa BBLR? Berat badan lahir rendah. Oke, pintar ya. Kemudian ada tingkat kesuburan dan pertolongan persalinan oleh non-nakes atau dukun ya, dukun bayi biasanya. Serta ada PMS, yaitu perilaku menular seksual. Dan ada perilaku dan sosial budaya yang umum. Ini nanti akan kita kupas satu persatu yang ada di masyarakatnya karena kita mempelajari kebidanan komunitas masalah-masalahnya. Baik, kita akan menginjak ke slide selanjutnya. Di sini ada kematian ibu dan bayi. Nah, dari judul kematian ibu dan bayi di sini yaitu adalah kematian seorang perempuan saat hamil atau dalam 42 minggu setelah berhentinya kehamilan tanpa memandang durasi atau lokasi kehamilan karena berbagai penyebab yang berhubungan dengan kematian. Nah, jadi maksud di sini kematian ibu itu kematian yang terjadi
entah itu pada saat ibunya lagi hamil atau proses persalinan itu sendiri maupun setelah persalinan. Jadi misalnya nih, ibunya datang ke bidan, kemudian tiba-tiba terjadi kejang. Nah, ini posisi bayinya kan masih di perut, ya kan? Kemudian tiba-tiba ibunya meninggal. Nah, ini bisa masuk di kematian ibu. Atau saat prosesnya. Jadi pada saat ibu itu lagi ngeden, ya kan, proses persalinan, tiba-tiba dia nggak kuat. Nah, jadi otomatis bayinya di dalam ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau setelahnya. Jadi pada saat pulang nih, misalnya sehari habis melahirkan, tiba-tiba terjadi atonia uteri atau uterusnya tidak berkontraksi lembek. Terjadilah pendarahan, akhirnya meninggal. Nah, masuk dari kategori kematian ibu. Paham di sini? Paham. Ya. Kemudian ada kematian bayi. Kematian yang terjadi sejak lahir hingga kurang dari 1 tahun dengan berbagai faktor penyebab. Nah, jadi penyebabnya itu banyak sekali ya. Jadi habis melahirkan misalnya tiba-tiba bayinya lunglai itu ya. Tidak menangis, merintih ya kan. Kemudian warna kulitnya tiba-tiba kebiruan ya. Terus tiba-tiba meninggal. Nah, atau bisa misalnya sudah dibawa pulang, sehari atau 2 hari sama seperti tadi. Entah itu terjadi infeksi, mungkin tali pusatnya bau atau hal-hal lainnya. Mungkin kuning dan lainnya. Sebelum ini tadi ya 1 tahun. Atau tiba-tiba mengalami berat badan kurang ya, stunting. Nah, kemudian meninggal. Nah, jadi itu adalah kematian ibu dan bayi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian di sini ada penyebab dari kematian tadi ya. Ada penyebab langsung sama penyebab tidak langsung. Nah, jadi penyebab kematian ibu itu bisa terjadi karena pendarahan 42%, kemudian ada eklamsi 13%, sama aborsi 11% ya. Nah, di sini ini sebenarnya banyak sekali ya penyebab kematiannya ya. Ada infeksi, nah salah satunya ada atonia uteri. Nah, ini lumayan ya menyumbang angka kematiannya. Kemudian di sini ada penyebab kematian bayi lainnya ya. Yang ini tadi ibu, yang ini bayi. Ada gangguan perinatal. Nah, jadi pada diri bayi itu ada gangguan ya. Jadi pada sejak lahir, nah itu mengalami gangguan tuh ya. Entah tiba-tiba tadi ya sesak napas kah atau lunglai. Kemudian sistem pernapasannya juga ya. Jadi bayinya gagal napas ya, asfiksi, kemudian ada diare juga. Nah, jadi diare itu jangan dianggap remeh ya. Diare itu menyumbang angka kematian 9,4% ya. Biasanya kalau bayi diare itu jauh lebih cepat dibanding sama orang dewasa ya. Jadi kalau bayi sudah diare, apa sih kalau lemes? Misalnya dia malas nyusuk ya kan. Kemudian harus diinfus, sedangkan bayi kalau diinfus itu kan tahu sendiri ya kan, pembuluh darahnya sangat kecil banget, jadi kasihan ya. Kemudian ada sistem pencernaan, nah ada tetanus, nah ini juga ya karena berhubungan sama infeksi, makanya tali pusat itu harus kering dan bersih. Jadi jangan dikasih apapun ya, jangan dibubuhin ramuan-ramuan atau dibubuhin ya macam-macam ya, salah satunya betadin dan lain-lain. Karena efek betadin itu membakar ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada saraf dan gejala lainnya ya. Saraf ini 3,2 ya, jadi menyumbang walaupun sangat jarang tapi lumayan ya, dia menyumbang angka kematian kepada bayi. Kemudian di sini ada strategi. Strategi dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Nah, di sini ada membina dan mengarahkan masyarakat untuk mengenali deteksi dini resiko tinggi ibu hamil, bersalin nifas dan bayi baru lahir. Jadi kita ini sebagai seorang calon bidan, nah, kita harus bisa
membina dan mengarahkan masyarakat untuk mengenali sejak dini. Misalnya, di sini ada deteksi resiko tinggi ibu hamil. Nah, resiko tinggi ibu hamil itu biasanya apa sih? Misalnya apa? Usia kehamilan, usia umurnya di atas berapa? 35 tahun ya. Ya, jadi sudah 35 tahun itu dia sudah resiko tinggi ya. Apalagi dia mempunyai riwayat, misalnya riwayat hipertensi atau riwayat yang lainnya ya yang berbahaya pada kehamilan. Kemudian bersalin. Nah, ini saling berhubungan ini ya. Kalau usianya misalnya sudah hamil di atas 35, misalnya 40, pasti bersalinnya juga mengalami resiko tinggi. Nah, ini sudah harus dideteksi nih. Ya. Oh, ini ada ibu hamil nih di daerah sini nih dengan riwayat seperti itu. Riwayatnya sudah hipertensi, kemudian usia hamilnya 40 tahun. Nah, ini kita sebagai seorang bidan sudah harus warning ya. Sama siapa kita melakukan ini deteksi, membina, mengarahkan? Kita punya kader. Nah, nanti di bahasan selanjutnya ada masalah tentang kader ya. Begitu juga dengan ibu nifas ya, sama. Jadi pada saat persalinan hamil bersalin baik-baik saja dia. Nah, belum tentu nipasnya juga baik. Khawatirnya tiba-tiba terjadi atonia uteri. Uterusnya tidak berkontraksi, lembek. Penyebabnya apa, Bu? Macam-macam ya. Bisa karena faktor nutrisi, faktor psikologis. Ibu hamil, ibu bersalin itu kan capek ya kan. Habis melahirkan masa nipas, nggak sempat istirahat juga. Seharusnya kan istirahat tuh ya kan. Masih harus ya ke bayinya, belum lagi mungkin pekerjaan rumah tangga. Nah, akhirnya terjadilah itu tadi karena kurang istirahat sehingga terjadi atonia uteri, akhirnya mengalami pendarahan atau bisa infeksi dan macam-macam, banyak sekali ya. Begitu juga dengan faktor bayi baru lahir. Nah, jadi ibunya aman, ganti nih bayinya ya. Harus kita deteksi juga. Jangan sampai fokus ke ibunya saja ya. Oh, bayinya aman, sehat, oh belum tentu ya. Apalagi bayi itu cepat sekali. Tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya diare ya kan. Kalau diare orang dewasa bisa itu langsung minum nih banyak, tapi kalau bayi gimana? Bisa nggak kasih minum? Kan nggak boleh ya kan kalau nggak ASI. Nah, jadi ini tolong benar-benar diperhatikan juga ya pada kasus bayi baru lahir. Kemudian kita nih bekerja sama dengan melakukan pembinaan kader. Tadi ya sudah saya jelaskan dalam memantau pengamatan sehari-hari ibu hamil, bersalin, nipas maupun bayinya. Nah, karena kita bidan, misalnya kalian nanti jadi bidan wilayah, kalian memegang wilayah itu, kan nggak mungkin tuh kalian ngelihatin satu-satu, kan nggak bisa ya kan. Nah, ini tadi kita punya kaki tangan ibu kader. Ibu kader inilah yang akan membantu kalian menangani ya, mengawasi, mengevaluasi ya dari ini tadi ibu hamil, bersalin, nipas dan bayinya. Kemudian jangan lupa kita sebagai tenaga kesehatan untuk menekan angka kematian ibu bayi memberikan penyuluhan dan menginformasikan tentang suami siaga. Nah, ya jadi bukan cuma ibu sama ibu bidannya maupun ibu kadernya aja yang bertindak, tapi suaminya selaku ya yang ada di rumah situ ya kan. Nah, harus siaga, siap antar jaga ya. Menjaga apa Bu? Ya menjaga semuanya, menjaga kondisi si ibu dan bayinya. Oh, kalau misalnya ada emergensi nih, mungkin ada tanda-tanda yang dirasa tidak normal, nah segera harus dibawa ke pelayanan kesehatan ya untuk dilakukan itu tadi ya, deteksi dini. Kemudian bersama masyarakat menggalang tabulin dan BPJS. Nah, kalau dulu itu tabulin ya, apa tabulin? Tabungan
tabungan ibu bersalin ya. Kalau dulu tabulin, tapi sekarang kan sudah ada BPJS ya kan. Nah, sekarang sudah BPJS, tapi ada beberapa yang masih menggunakan tabulin tadi, tabungan untuk ibu bersalin. Oke, next. Kemudian poin keduanya, di sini tentang kehamilan remaja. Apa sih kehamilan remaja itu? Kehamilan remaja menurut WHO adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan berusia kurang dari 19 tahun. Kondisi ini membawa resiko kesehatan yang tinggi, dampak sosial, serta hambatan masa depan bagi anak perempuan. Nah, karena kita membahas kebidanan, berarti konseptualnya ke perempuan ya. Nah, jadi di sini ya, batas berusia kurang dari 19 tahun untuk WHO. Sebenarnya boleh menikah, boleh ya. Tapi terjadi nanti kehamilan, jadinya remaja, pernikahan dini. Untuk organ reproduksi boleh dibuahi, boleh bisa. Karena sudah menghasilkan ovum. Tapi bagaimana dengan kondisi psikologisnya? Maka akan terjadi banyak hal kasusnya. Mungkin KDRT bisa jadi, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Atau psikologisnya yang terganggu. Karena kan namanya orang hamil harus siap mental, ya kan. Bukan hanya sekedar fisik, tapi mentalnya juga harus siap. Nah, karena dia masih remaja, nih kurang dari 19 tahun, maka pemikirannya masih ingin happy, jalan-jalan ya kan. Sedangkan di rumah nih ada anak nih harus menyusui, akhirnya dia stres ya kan. Karena itu tadi, maka kita harus siap mental, baik fisik maupun psikososialnya ya, psikologisnya ya. Nah, jadi ini menurut WHO. Next. Nah, di sini ada penyebab kehamilan remaja serta bentuk penyimpangannya dan upaya pencegahannya. Dari pertanyaan ini, penyebab kehamilan remaja, bentuk penyimpangannya, sama upaya pencegahannya. Yang saya terangkan tadi, ada yang bisa dijawab kira-kira? Saya, ada Bu. pertanyaan? Oke, silakan. Penyebab kehamilan remaja yang pertama hubungan seksual pada masa subur, yang kedua renggangnya hubungan orang tua dan remaja, terus yang ketiga tradisi adanya menikah muda atau menikah dini, Bu. Oke, betul sekali ya Santika, terima kasih. Nah, jadi penyebab kehamilan tadi ya berhubungan pada masa subur. Nah, jadi ibu-ibu ya, misalnya nanti pasien kalian, Bu saya kok nggak hamil-hamil. Nah, dilihat dulu ya masa suburnya ya. Karena masa subur itu kadang setiap orang juga akan berbeda-beda ya. Nah, jadi ini salah satu dari penyebab kehamilan remaja ya. Kemudian penyimpangannya juga tadi ya ada karena apa? Karena Seks bebas, Bu. Seks bebas ya. Nah, seks bebas ini juga memicu terjadi bentuk penyimpangannya. Upaya pencegahannya misalnya apa? Jangan menonton VCD porno misalnya ya. Nah, karena apa? Ini nanti saling berhubungan, saling berkaitan. Penyebab kehamilan remaja, nah itu tadi ya, mungkin karena bisa pergaulan bebas ya kan, kemudian dia melakukan hubungan walaupun cuma 1 kali pas di masa subur, karena masa subur orang itu tidak tahu ya di mananya. Kemudian yang ketiga ada unsafe abortion, yaitu aborsi yang dilakukan dengan menggunakan metode yang beresiko tinggi. Nah, bahkan fatal, jadi kematian ya. Dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau tidak terampil serta komplikasinya merupakan penyebab langsung kematian wanita usia reproduksi. Nah, jadi unsafe abortion ini dilakukan dengan menggunakan metode yang biasanya itu ya berisiko tinggi ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi jangan sampai misalnya meminum obat-obatan sembarangan. Nah, memang tujuannya mau menggugurkan, makanya dia minum sembarangan obat. Nah, akhirnya itu tadi, kalau misalnya terjadi ya bisa sampai fatal, ya kan? Ini tadi meninggal. Jadi aborsi ini boleh dilakukan hanya pada tenaga
profesional. Bahkan bidan pun tidak boleh ya, apapun itu. Jadi harus dokter. Dan dokter itu pun tidak sembarangan. Dia akan melakukan aborsi pada hal-hal tertentu. Misalnya, dengan kehamilan si ibu itu akan membahayakan nyawa si ibu itu. Mungkin ibunya punya penyakit ya, miom kah atau apalah. Nah, seiring dengan dia hamil, penyakit itu ikut tumbuh, ikut membesar. Nah, ini akan membahayakan bagi nyawa si ibu. Nah, biasanya dokter akan menyarankan bisa dilakukan aborsi. Kemudian ada penyebab antara lain. Nah, tadi berkaitan ada perkosaan biasanya ya, melakukan hubungan seksual di luar nikah, kemiskinan, gagal dalam program KB keluarga berencana. Nah, sehingga dilakukan aborsi. Sering seperti ini ya, kasus perkosaan, melakukan hubungan tadi ya di luar nikah, jadi malu ya, akhirnya menggugurkan atau minum-minum obat ya. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Kemiskinan. Nah, kemiskinan ini juga menyumbang angka aborsi ya. Makanya kadang program pemerintah bagi masyarakat miskin bisa dilakukan KB ya, KB yang jangka panjang digratiskan ya. Biasanya apa? KB apa? Implan ya kan, IUD. Nah, itu biasanya program pemerintah untuk menekan terjadinya angka itu tadi aborsi yang ini ya, karena faktor itu tadi kemiskinan. Kemudian gagal dalam program berencana. Nah, namanya saja gagal. Jadi si ibu itu sudah KB hamil. Padahal kehamilan ini tidak dikehendaki. Nah, ada yang seperti itu, ada juga ya di masyarakat kita. Karena kita tadi berbicara sama masalah komunitas, sehingga lingkupnya itu luas sekali. Untuk pertemuan kita sudah selesai. Sekarang kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari pertemuan dua kita kali ini? Silakan, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Kesimpulannya, masalah pada kebidanan komunitas sangat komplit dan luas dari mulai 1. Kematian ibu dan bayi, 2. Kehamilan remaja, 3. UNICEF abortion, 4. BBL, 5. Tingkat kesuburan, 6. Pertolongan oleh dukun, 7. Perilaku menular seksual, 8. Perilaku dan sosial budaya. Oke, silakan beri aplaus untuk teman kalian. Jadi benar sekali ya. Kesimpulannya sangat banyak ya, karena kita ke masalah kebidanan komunitas masyarakat ya. Jadi ada seks bebas, kehamilan remaja, pertolongan oleh dukun, kematian ibu dan bayi, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang untuk tugas di pertemuan selanjutnya minggu depan, karena ini sudah selesai ya. Nah, jadi kita akan mengadakan tugas ya. Di sini coba kalian cari contoh ya, masalah atau temuan-temuan apa saja yang ada di lingkungan kalian. Selain yang kita pelajari hari ini ya, karena kan masalahnya itu banyak ya. Nah, kemudian nanti buat kelompok diskusi. Jadi kita akan membahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Kalian sudah siap? Siap. Oke. Nanti silakan dibagi ya nama-namanya. Silakan kalian lihat di siakat absensinya. Kalian berapa kelompoknya. Ibu nanti tinggal melihat kelompoknya berapa. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.